Halo Vivanian, saya sekarang mau berbincang-bincang dengan seorang jenderal, tetapi dia juga seorang doktor ilmu komunikasi. Dia tugasnya berurusan dengan terorisme, tetapi orangnya cool, kalem, tenang, pokoknya nggak ada sangar-sangarnya lah pokoknya gitu. Langsung saja saya perkenalkan Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Assalamualaikum Jenderal. Waalaikumsalam, Mas Arief. Apa kabar Jenderal? Alhamdulillah baik. Saya dan publik juga cukup familiar dengan Jenderal, Terima kasih. terutama dulu waktu Jenderal menjabat Kabid Humas Polda Metro Jaya, kemudian Kadif Humas Mabes Polri, ya, pokoknya seputar kehumasan lah gitu. Kalau ngelihat latar belakang pendidikan Jenderal yang doktor ilmu komunikasi ini cocok sebenarnya, pantas gitu. Tapi saya pelajari Pak Boy ini karir profesionalnya di bidang polisi itu lama di reserse dan bahkan anti terorisme gitu. Iya. Kok bisa itu Jenderal? Iya, itulah sejarah atau riwayat penugasan saya ya, Mang. Awal-awal itu kita banyak tugas di reserse, tetapi karena tugas ya, akhirnya pimpinan memberikan kesempatan saya untuk menjadi pejabat di bidang kehumasan. Ya mau tidak mau kan saya harus belajar dong, karena kan ilmu ini kan ilmu yang kurang begitu saya dapat ketika menjadi polisi. Ketika dapat kesempatan bekerja sambil belajar, ya akhirnya kita geluti ilmu komunikasinya. Iseng-iseng ternyata ya bisa selesai juga. Tapi pengetahuan, wawasan dan pengalaman di bidang reserse dan anti terorisme nggak hilang begitu aja ya Jenderal ya? Itu melekat ya. Melekat. Soalnya seperti kerjaan hari-hari. Jadi saya juga dulu ada satuan tugas bom Polri juga saya dapat tugas di situ. Di Densus 88 saya juga bertugas. Jadi ya udah melekat aja. Dan karena itu sekarang dipercaya hari ini jadi kepala BNPT. Ya, memang ya tinggal melanjutkan aja. Melanjutkan hal-hal yang pernah dikerjakan di masa lalu. Sambil kita banyak komunikasikan dengan masyarakat. Karena ini urusan harus banyak dibicarakan agar bangsa kita tidak salah arah lah dalam menentukan mau kemana gitu kan. Karena jaringan teroris ini menawarkan gagasan-gagasan ya, yang tentunya apabila tidak disikapi dengan baik bisa-bisa memberikan dampak yang negatif buat kita, baik secara individu maupun kepada entitas atau kelompok. Ada satu lagi kekagetan saya tentang profilnya Pak Boy ini. Saya kemarin riset tentang profilnya Pak Boy, saya dapati di YouTube Pak Boy ada lagu yang diciptakan oleh Pak Boy. Lagu Salam Indonesia Harmoni. Iya benar. Itu benar dirancang sendiri sama Pak Boy. Kalau liriknya lagunya dari aransemen musik dari teman-teman pemusik dari Jogja. Itu saya dibantu, tapi lirik saya ciptakan. Intinya itu sebenarnya sebagai negara yang heterogen, negara yang majemuk ya, kita butuh semangat persatuan, bergandeng tangan untuk menghadapi Indonesia yang plural ini. Tujuannya apa? Agar Indonesia harmoni. Jadi kalau kita sudah punya semangat untuk bersatu, maka keharmonisan bangsa itu dengan lagu inilah kita menggugah masyarakatnya. Termasuk tugas kami di BNPT ini. Karena intinya kan BNPT ini bisa mengajak masyarakat bisa hidup berdampingan secara damai, harmoni. Jenderal ada bakat bermusik juga nggak kok bisa menciptakan lagu begitu? Iya, bakatnya minim banget. Minim. Tapi kalau lirik ya oke lah. Kalau irama musiknya kita dibantu sama yang ahli. Saya lihat kemarin di YouTube itu udah banyak yang mengcover, terutama kalangan milenial. Ada yang macam-macam aransemennya, ada yang rock, ada yang slow, ada yang pop gitu, dan ada yang jazz juga. Saya lihat sedang dilombakan hari ini. Oh gitu. Dilombakan
nanti kita mau kasih hadiah buat yang menang. Memang targetnya bisa didengar kalangan muda gitu ya kayaknya. Iya, karena kita ingin lirik ini banyak dipahami orang. Ya. Karena kalau orang semakin paham, semakin ada keinginan, motivasi untuk mengamalkan, itulah keuntungan buat masyarakat kita. Ya. Artinya masyarakat lebih pro kepada semangat menjaga, memelihara perbedaan. Baik. Dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan itu. Baik Jenderal, sekarang saya mau ke topik yang agak serius nih. Tentang wewenang atau peran Pak Boy di BNPT. Baru-baru ini Pak Boy memperkenalkan konsep baru pendekatan kesejahteraan. Itu sebenarnya konsepnya seperti apa, Jenderal? Iya, pertama saya ingin jelaskan bahwa BNPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2018, dia ada tugas besar di bidang pencegahan. Pencegahan ini kalau kita lihat itu ada 3. Pertama, membangun kesiapsiagaan masyarakat secara nasional, artinya seluruh potensi harus dibangkitkan menjadi sebuah kekuatan dalam masyarakat. Yang kedua adalah kontra radikalisasi, di dalamnya itu adalah kontra narasi, kontra propaganda, kontra ideologi. Yang ketiga adalah deradikalisasi. Nah, deradikalisasi ini adalah khusus kepada tersangka, terpidana, ex narapidana dengan pendekatan kesejahteraan. Kenapa? Karena pada dasarnya ex narapidana yang telah menjalani hukuman, kita harus bangunkan kemandiriannya secara ekonomi. Karena kita yakin dengan tingkat kesejahteraan yang dimiliki, itu pada akhirnya akan mereduksi keinginan untuk kembali kepada habitatnya. Nah, oleh karena itulah kami mengedepankan konsep ini, di mana konsep ini juga kita wujudkan adanya pembentukan 5 kawasan terpadu Nusantara. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian juga di Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Di mana para ex narapidana yang telah selesai menjalani hukuman, itu kita buatkan seperti koperasi. Dan di sana ada kegiatan bercocok tanam, peternakan, termasuk juga perikanan, air tawar. Nah, kami sedang menjajaki itu semua di 5 wilayah, dan sebulan yang lalu kita baru soft launching untuk di daerah Malang, Jawa Timur. Nah, ini akan kita harapkan menjadi prototipe percontohan bagi daerah-daerah lainnya. Sehingga kebanyakan selama ini terus terang saja ada hambatan ketika ex narapidana telah keluar, kembali kepada masyarakat, bahkan tidak jarang yang terjadinya penolakan dari pihak keluarga, masyarakat. Nah, BNPT melakukan pengawalan terhadap proses reintegrasi itu. Nah, seandainya ada ex-napi yang ditempatkan di situ, yang orang luar, misalnya orang luar yang di Malang itu berarti dibuatkan rumah di situ? Konsepnya tidak boarding. Jadi mereka ini seperti Jawa Timur, ada rumahnya di Malang, ada di Pasuruan, ada di Probolinggo, ada di Sidoarjo, ada di Mojokerto, dan beberapa daerah lainnya. Nah, dalam suatu kegiatan mereka akan berkumpul di sana. Siapa yang menjadi mitra mereka, yang kita partnerkan adalah kelompok tani, yang justru banyak dari masyarakat lokal. Jadi inilah pembauran. Jadi kita tidak membangun fasilitas asrama dan sebagainya. Satu hal, fasilitas paling yang sedang kita perjuangkan hari ini adalah yang kita sebut sebagai warung NKRI. Warung NKRI ini adalah singkatan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI. Di mana warung itu seperti warung benar, ada makanan, minuman, tetapi plusnya itu warung juga dimanfaatkan untuk tempat obrolan kebangsaan. Di mana ex narapidana berkesempatan mengedukasi generasi muda. Jadi kalangan pelajar, bagaimana dia pengalamannya, pernah terekrut oleh kelompok-kelompok itu, dia bisa jelaskan kepada anak-anak muda. Itu adalah sebuah semacam proses kontra narasi yang kita manfaatkan di lokasi yang kita harapkan nanti menjadi seperti kawasan terpadu itu.
Ini kan masih program baru dan baru tahun ini ya di launching ya. Diupayakan sejak tahun lalu ya, tapi gitu. baru yang launching pertama kemarin tahun ini. Nah, target-target atau outputnya dalam jangka pendek bagaimana? Outputnya yang pertama pada aspek ekonomi, Ya. bergeraknya roda usaha di bidang pertanian. Ya. Yang mudah-mudah kita perkenalkan, seperti bertanam jagung, yang kedua peternakan, yang ketiga perikanan. Ini kita yakini akan memberikan kegiatan roda ekonomi yang termasuk cepat. Karena jagung kan panennya juga cepat ya. Dan kita harapkan itu dapat menjadi sebuah income bagi koperasi. Jadi koperasilah nanti yang mengatur untuk pemberian dividen kepada para anggota. Siapa anggotanya? Adalah ex-narapidana. Karena ex-narapidana ini bisa saja setiap tahunnya bertambah. Karena ada mereka yang sudah selesai menjalani hukuman. Itulah otomatis akan kita dorong bergabung kepada koperasi yang kita bentuk di masing-masing provinsi. Sementara 5 provinsi dulu. Ini kan proses deradikalisasi. Parameter untuk menyebut atau mengetahui seseorang itu udah nggak radikal bagaimana nanti? Dari sisi pemahaman dan perilaku. Ya. Dia tentunya dalam prosesnya pernah menyatakan kembali setia kepada NKRI. Ya. Itu adalah memang salah satu momen yang harus dilewati oleh mereka selama proses deradikalisasi di dalam lapas. Artinya kalau dia sudah ikut dalam proses ikrar setia kepada NKRI, maka itu adalah bagian dari wujud perubahan sikap yang kemarin mungkin dia memusuhi negara. Tapi hari ini dia sudah menjadi bagian seperti masyarakat lainnya. Itu adalah tolok ukur. Yang kedua, tentu adalah tingkat kebutuhan hidup para ex-narapidana yang sudah mulai bisa teratasi. Terutama bagi mereka yang jobless. Karena tidak semua mereka ini berlatar belakang ekonomi yang baik. Artinya banyak di antara mereka yang sudah kita bimbing sebelumnya juga berhasil menjadi pelaku UMKM. Seperti pelaku UMKM apa? Bahkan ada yang punya industri makanan kecil, makanan ringan, pengusaha pembuatan madu, usaha di bidang pakaian, usaha di bidang semacam membuat grafir, usaha di bidang membatik misalkan. Yang kedua, edukasi. Karena dengan proses interaksi dengan masyarakat, dengan intensnya komunikasi antara kita sendiri dengan mereka, ini terjalin sebuah proses edukasi secara internal maupun kepada eksternal. Karena eksternal ini termasuk tadi yang saya sampaikan, mereka bisa menjadi narasumber dalam penyampaian pengalaman mereka kepada masyarakat sekitar. Terutama adalah kalangan generasi muda. Itulah yang jangka pendek yang kita harapkan ya. Sejauh mana ada itu dijamin mereka katakanlah tidak radikal atau bahkan tidak lagi berinteraksi atau berhubungan dengan jaringan teroris yang sebelumnya. Jangan-jangan mereka diam-diam terlibat di koperasi tapi jangan-jangan masih komunikasi, masih kontak-kontakan dengan teman lama gitu. Memang mereka tentunya adalah yang namanya sifatnya kan di alam bebas ya. Artinya mereka kan memang tidak bisa dipungkiri proses komunikasi itu bisa saja terjadi. Tetapi bagaimana kita semakin menguatkan kepada mereka bahwa mereka pada akhirnya akan memutus hubungan itu dengan gerakan-gerakan yang mengarah kepada masa lalunya itu. Yang tentunya dalam hal ini proses deradikalisasi ini bukan berarti berhenti begitu saja, tapi prosesnya berjalan dengan adanya interaksi di antara kita. Nah, jadi proses interaksi itulah bagian kita untuk mengetahui progres apa sebenarnya yang terjadi di kalangan para ex-napiter. Nah, sekarang kita beralih ke topik yang aktual, Jenderal. Tentang kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Sulawesi Tengah.
Informasi terbaru kemarin ada satu lagi yang Iya. ditembak dan meninggal dunia gitu. Tapi saya mau mengulang, ini operasi pemberantasan atau perburuan kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini sudah bertahun-tahun Benar. dan belum tuntas juga. Pemimpin utamanya Santoso kemudian digantikan oleh Ali Kalora, Iya. sudah meninggal juga, dan bahkan yang terbaru sudah meninggal. Ini kok nggak habis-habis. Ini kelompok ini sudah di penghujung. Oh, Iya. di penghujung Di riwayatnya penghujung. berarti ya. Jadi kemarin kan yang terakhir berhasil dilumpuhkan itu adalah Askar alias Pak Guru. Pak Guru, Itu oke. sudah teratasi satu, tinggal dua ini. Nah, tinggal dua ini dalam waktu dekat kami yakin bisa dilumpuhkan segera ya, atau ditangkap. Tetapi ini memang perjalanan panjang dari kelompok MIT yang memang mereka dulu adalah cikal bakal dari gagalnya pelatihan yang berada di wilayah Aceh. Di Jalinanto ya. Jalinanto mereka gagal, mereka kembali lagi ke kawasan Gunung Biru. Kemudian mereka membangun kegiatan-kegiatan pelatihan dan melakukan radikalisasi dan berhasil mengajak para generasi muda di lingkungan masyarakat di Kabupaten Poso, di wilayah Parigi, ya, Kabupaten Poso, di lereng-lereng Gunung Biru, Taman JK itu. Nah, mereka cukup berhasil mendapatkan dukungannya. Tapi perjalanan waktu kita lihat, kita juga tidak memungkiri bahwa upaya-upaya dalam konteks penegakan hukum maupun upaya-upaya penyuluhan kepada masyarakat yang berjalan telah membuat mereka lambat laun menjadi lemah dan bahkan tertangkap dan bahkan berhasil dilumpuhkan. Dan ini memang sebuah proses panjang karena proses radikalisasi yang terjadi di wilayah Poso itu kan tidak lepas dari peristiwa juga konflik di masa lalu. Konflik Poso. Jadi konflik Poso masa lalu itu kan konflik horizontal yang sebenarnya baru pulih ya di tahun 2007-2008, kemudian pada tahap mulai recovery kondisi, tetapi mereka masuk lagi di 2012-2013. Nah, ini memang situasi pada waktu mereka masuk MIT ini kondisi belum stabil dalam konteks rekonsiliasi dari masyarakat. Nah, itulah mereka berhasil menjadikan seperti wilayah homegrown terrorism namanya. Jadi mereka berhasil membangun sebuah api terorisme itu dari lingkungan masyarakat di tempat mereka berada. Tapi hari ini kita bersyukur masyarakat Poso, masyarakat Parigi, Sigi sudah mulai menjauh dari mereka. Dan mereka bahkan jadi saat ini berjalan sendiri. Dulu mereka mendapatkan social support. Tapi hari ini sejak 5 tahun terakhir, lambat laun kita berusaha mengikis-akis, program kontra radikalisasi, program deradikalisasi dijalankan. Akhirnya masyarakat pada posisi tidak memberikan dukungan lagi kepada mereka. Wah, artinya masyarakat setempat sudah nggak support lagi. Walaupun pengaruh-pengaruh itu masih ada. Itu yang harus kita atasi. Selain masalah kendala medan yang katanya cukup sulit, katanya juga dukungan masyarakat waktu itu menyulitkan. Selain itu apa kendalanya, Jenderal? Ini kan aparatnya yang dikerahkan ke sana itu kalau nggak salah 1.500. Jadi memang dua tadi itu yang paling kendala. Dari faktor geografis, itu kalau dibilang kawasan yang mereka duduki itu kan wilayahnya 3 kabupaten itu. Kabupaten Poso, Parigi Mutong, dan Sigi. Dan itu bentangannya bukan jarak dekat itu. Dari barat ke timur, dari utara ke selatan, itu merupakan sebuah kawasan yang mereka jadikan sebagai basis aktivitas mereka. Dan dengan kondisi kontur perbukitan pegunungan yang sedemikian rupa, memang mencari orang yang bergerak ya. Ini kan kelompok militan ya. Bukan. Kita mencari barang yang statis ya. Jadi itu adalah salah satu kendala. Dan juga tentunya adalah social support pada waktu itu yang masih cukup tinggi. Sehingga segala informasi dia dapat.
logistik dia dapat. Dan tentunya mereka juga mendapatkan dukungan dari sisi adanya rekrutan-rekrutan baru. Inilah yang membuat pada akhirnya upaya melumpuhkan kelompok ini memakan waktu yang cukup lama. Jadi dinamikanya yang terberat itu adalah di dua hal itu. Dari kondisi medan dan kondisi proses radikalisasi yang terjadi, sehingga SDM mereka itu sepertinya mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang kebetulan memang berada di sekitar kawasan itu. Sekarang yang diidentifikasi dan sudah ditetapkan buron tinggal 2 gitu. Apakah ada jaminan bahwa mereka nggak punya anak buah atau kader baru misalnya di sana yang belum diidentifikasi atau bahkan belum ditetapkan sebagai DPO? Ya, kalau yang 2 ini kami yakin mereka dalam posisi yang terjepit dan tidak ada pengikut ya. Ini kedua ini kualitasnya lebih kepada follower ya. Jadi pengikut. Jadi mereka bukan leader ketokohannya. Jadi kami tidak yakin akan ada orang yang akan ikut dengan mereka. Jadi mungkin hanyalah masalah waktu aja. Yang terakhir yang punya kemampuan leader itu Pak Guru ini. Ali Kalora. Oh itu yang terakhir berarti. Santoso, Ali Kalora. Itulah yang sebenarnya ada beberapa yang lainnya juga, tetapi sudah lebih dahulu juga berhasil dilumpuhkan. Nah, proses untuk membuat masyarakat tidak lagi mensupport atau mendukung mereka itu bagaimana, Jenderal? Prosesnya? Ini pendekatan yang berjalan karena kan operasi ini yang saat ini dulu kan operasi Amanusa, operasi Tinombala sekarang operasi Madagoraya. Dia itu kan operasi yang tidak hanya mengedepankan satuan tugas penindakan. Tapi di situ ada intelijen, ada binmasnya. Jadi ada cipta kondisi lingkungan. Jadi menggarap lingkungan itu juga dilakukan oleh petugas tertentu. Sehingga pada akhirnya masyarakat menyadari apa yang dilakukan oleh kelompok MIT ini adalah sebuah kekeliruan dan tidak perlu mendapatkan dukungan. Dulu masyarakat itu dapat dikatakan khawatir menjadi sasaran juga. Makanya akhirnya mendukung. Tapi dengan pendekatan dari satuan tugas, penyuluhan, intelijen yang ada itu membuat kondisinya berubah. Dan masyarakat pada akhirnya bisa menempatkan diri secara proporsional, tidak menjadi bagian pendukung mereka. Walaupun mereka tentu harus hati-hati memang, karena kita tahu bahwa tidak sedikit banyak masyarakat menjadi sasaran dari mereka. 2 yang tersisa ini ada diidentifikasi, ada koneksi nggak dengan jaringan teroris yang di luar gitu? Untuk yang 2 ini kalau kami lihat 2 ini tidak ada. Jadi mereka adalah pengikut dari Santoso yang terakhir ya. Namun demikian tentu tetap pada akhirnya tetap kita harus lakukan profiling dari keluarga terutama, bagaimana proses hubungannya, karena kan yang satunya ini juga termasuk dari asal provinsi lainnya. Itu juga tetap dilakukan monitor, langkah, apakah ada jalinan komunikasi, karena kepada mereka yang terakhir ini, termasuk Ali Kalora itu sudah ditawarkan untuk menyerahkan diri. Jadi pendekatan kepada keluarga itu sudah dilakukan juga. Tapi kelihatannya komunikasi dengan keluarga dengan mereka yang berada di wilayah gunung ini itu kurang efektif ya, sehingga pada akhirnya tidak menampakkan hasil yang signifikan gitu. Sehingga proses profiling mereka ini juga sebenarnya sudah berjalan sambil melihat orang-orang yang punya potensi hubungan dengan mereka. Kalau Jenderal tadi bilang ini sudah kelompok ini 2 orang ini sudah di penghujung. Artinya dalam waktu dekat mungkin tahun ini sudah selesai operasi ini. Kita harapkan demikian. Jadi hari ini kan tinggal yang bernama Suhardin dan Hamzah itu ya, tinggal 2 itu. Jadi yang satu itu adalah dari Sulteng sendiri dan yang satu ini adalah mereka dari NTB asalnya. Soal yang lain, Jenderal, yang baru-baru ini yang lagi hangat juga tentang NII,
Negara Islam Indonesia. Yeah. Terus terang saya sebagai jurnalis yang tiap hari berkutat dengan informasi, saya kaget, Jenderal. Ini NII baru menurut saya, menurut pengetahuan saya. Saya pikir NII itu yang ada di Garut itu yang pemimpinnya Sensen Komara itu, yang sebetulnya mereka aktivitasnya lebih seperti lelucon aja sebenarnya. Tapi yang di Sumatera Barat ini kayaknya serius. Ini ada hubungan apa, Jenderal, dengan NII? Atau nggak ada hubungan sama sekali? Jadi ini menurut hemat saya generasi yang tersesatkan nih. Ya. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya melihat inspirasi masa lalu. Yang karena kan kita tahu gerakan NII masa lalu ini juga ada ya. Katakanlah DITII ya, yang dipimpin Kartosuwiryo. Kartosuwiryo. Itu kan juga benih-benih masa lalu ya. Tapi kan kita sudah menyatakan bahwa negara Republik Indonesia ini sudah tunduk kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu kan sudah final ya. Jadi masalah hari ini kalau kita lihat memang tidak lepas dari juga pergerakan teroris global yang mengedepankan semangat untuk mendirikan daulah Islamiyah. Karena kita tahu kan seperti ISIS, Al-Qaeda kan salah satu misinya itu adalah. Nah ini seperti mendapatkan angin kembali. Makanya di antara anak-anak muda kita ini yang kemarin ditangkap, diproses itu sebenarnya mereka terpapar oleh semangat masa lalu yang dihembuskan oleh jaringan teroris global hari ini. Sehingga mereka mencoba untuk ikut-ikut apa yang mereka lakukan, terutama kaitan dengan jaringan teroris global ini. Dan apa yang terjadi, memang di antara hasil mapping kita, ada beberapa pergerakan NII ini lebih mengarah juga kaitan ekonomi dan politik. Nah ini yang tentu harus kita waspadai. Karena apabila dia memiliki motif politik dan kemudian mensetujui menghalalkan kekerasan, ini harus kita cegah. Nah jadi yang proses penangkapan yang telah dilakukan itu sebenarnya adalah proses pencegahan terhadap perbuatan persiapan yang bisa mengarah kepada kekerasan. Karena undang-undang teror itu sendiri kan motifnya memang ideologi politik, gangguan keamanan. Jadi kalau nanti ini dibiarkan, maka dia bisa mengarah kepada sebuah tindakan kekerasan. Oleh karena itu, undang-undang teroris kita hari ini kan undang-undang yang lebih mengedepankan pencegahan di mana orang pada tahap persiapan saja sudah bisa dituntut secara hukum. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi seperti di Sumatera Barat itu adalah sebuah pencegahan dari langkah persiapan menuju ke arah yang bisa menuju penghalalan segala cara, termasuk penggunaan kekerasan. Nah, oleh karena itu kita tentu ke depan harus banyak terus memberikan sebuah informasi, edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kita tidak tersesatkan lagi dengan virus-virus radikal terorisme seperti ini dengan mengatasnamakan apapun ya, entitas apapun, apakah JAD, Jamaah Islamiyah, NII, itu kan hanya nama ya. Tapi ternyata gerakannya itu memiliki sebuah kesamaan dalam hal ideologis. Nah, oleh karena itu ke depan ya pencerahan kepada berbagai entitas inilah yang harus kita perkuat. Kalau inspirasi mereka yang di Sumatera Barat ini Kartosuwiryo yang sebenarnya itu tokoh lama sekali gitu. Apakah ada generasi baru-baru ini atau tokoh baru-baru ini yang menjembatani mereka yang anak-anak muda ini? Maksud saya kalau misalnya ditelusuri nasab mereka itu, genealogi mereka itu ke siapa? Dari hasil pemeriksaan yang berjalan ini nanti akan terlihat. Jadi maka kita perlu menunggu terlebih dahulu. Sebenarnya aktor utama dari mereka ini nanti akan tergambar dari proses pengembangan pemeriksaan yang dilakukan. Jadi tentu kita tunggu proses pemeriksaan yang berjalan ini, karena nanti kita akan semakin
mudah untuk memapping mereka. Karena apakah mereka ini memiliki keterkaitan satu sama lainnya antara yang di Sumatera Barat, di Lampung, di Garut ya. Nanti akan apakah mereka ini bergerak sendiri-sendiri. Nanti dari hasil pemeriksaan secara tuntas, kami yakin info itu akan memberikan gambaran kepada kita untuk lebih memudahkan memapping mereka. Polisi menyebut jumlahnya 1.200-an orang. Ini jumlah yang nggak sedikit loh, Jenderal. Artinya ini potensi yang terpapar tetapi tidak aktif ya. Oh gitu. Ya. Ya. Artinya yang sempat di antara mereka sudah melakukan komunikasi, tapi di antara mereka saya lihat mayoritas lebih kepada hal yang pasif, yang aktifnya inilah yang saat ini sedang dalam proses investigasi untuk mengetahui siapa sebenarnya aktor di belakang semua ini. Ya. Saya kembali ke masalah deradikalisasi lagi, Jenderal. Saya mau tanya tentang satu tokoh yang legendaris sebetulnya ya, Abu Bakar Ba'asyir. Ya. Setelah bebas tahun lalu kalau nggak salah ya, bagaimana hasil pemantauan BNPT terhadap Ustadz Abu Bakar Ba'asyir? Ketika selesai menjalani hukuman di Gunung Sindur ya, itu semuanya dilakukan pendampingan. Termasuk dari pihak kita juga, dan kita bahkan ikut melakukan pengantaran ya ke rumah beliau di Jawa Tengah, di Ponpes Al-Islam Nguruki ya. Jadi proses komunikasi terhadap beliau tentunya dalam konteks kelanjutan dari perjalanan program ini masih kita lakukannya. Yang terpenting kan setelah kembalinya ini beliau, kita harap tidak melakukan sebuah aktivitas yang mengarah kepada proses radikalisasi lagi. Nah ini tentunya hari ini yang bersangkutan telah menjalani kehidupan bebas, kembali kepada masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana kita bekerja sama dengan semua pihak, dengan aparatur pemerintah daerah yang ada, dan kemudian juga terhadap beliau sendiri juga, agar juga bebasnya beliau ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Juga untuk bisa saja membangkitkan lagi semangat-semangat untuk melakukan hal-hal yang menuju ke arah kekerasan. Jadi intinya kita berharap tidak terjadi suatu proses radikalisasi yang mensetujui terhadap tindakan-tindakan kekerasan. Itu yang kita tidak harapkan. Karena kan bisa saja dalam terjemahan dari pihak-pihak yang berinteraksi, berkomunikasi dengan beliau ini, memiliki sebuah gagasan, ide-ide yang melampaui batas. Itu yang kita harapkan. Jadi perjalanan monitoring, evaluasi, tim satuan bersama di antara kita, itu masih berjalan. Masih ada pengawasan atau pemantauan terhadap aktivitas? Ya tentunya tidak dalam konteks penjagaan ya, tetapi tentu dalam memonitoring aktivitas kegiatan itu adalah sebagai sebuah hal yang lumrah saya pikir dalam konteks program deradikalisasi, karena kan semuanya ex napiter itu pada umumnya menjadi bagian yang kita monitoring. Nah sejauh ini apakah ada indikasi atau gejala masih beraktivitas yang mengarah ke itu? Saya melihat ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertemuan-pertemuan saja. Pertemuan terbatas? Ya, antara yang beliau dengan berinteraksi dengan masyarakat ya. Saya pikir itu masih dalam batas-batas yang masih kita nilai wajar. Yang terpenting nanti akan ada proses evaluasi dari kegiatan-kegiatan pertemuan, apakah mengarah kepada sesuatu yang membahayakan atau tidak. Jadi sebagaimana layaknya masyarakat bebas hari ini. Tentu kita juga tidak bisa membatasi beliau kemana, tapi yang terpenting tentunya itu kita harus menjaga jangan sampai ada pihak-pihak yang juga saling memanfaatkan kebebasan beliau itu untuk tujuan-tujuan lain. Karena beliau sendiri kan kalau kita lihat sudah mulai tua ya, dan sudah sepuh dan juga gerakan fisik terbatas, sehingga juga faktor keselamatan beliau pun harus kita jaga juga. Tapi biasanya yang lebih sepuh itu lebih karismatik biasanya. Memang itu yang kita harap tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Nah, orang lain inilah yang sering menyalahgunakan kan, memanfaatkan ketokohan yang bersangkutan itu yang kita jaga.
Jadi kita himbau kepada masyarakat untuk tentunya tidak melakukan hal-hal yang mengarah proses radikalisasi. Ya. Tentang yang lain, Jenderal. Tentang yang belakangan ini hampir selalu tiap minggu mengisi pemberitaan di media. Kelompok kriminal bersenjata di Papua. Iya. Nah, ini belakangan saya amati dalam 2 tahun terakhir lah. Ini aktivitasnya kok sepertinya makin meningkat. Selalu ada tindakan, ada berulah lah pokoknya. Iya. Sebenarnya ada apa? Sebenarnya di kelompok kriminal bersenjata yang ada selama ini, Ya. ini juga sedang terjadi proses regenerasi. Ya. Jadi mereka juga saat ini sudah bermunculan dari anak-anak generasi ketiganya. Ini yang saya pantau dalam 2 tahun terakhir ini, mereka sedang pada taraf memiliki semangat yang tinggi ya, untuk melakukan kekerasan itu, meneruskan tradisi yang pernah dilakukan oleh para pendahulunya, apakah orang tuanya, kakeknya. Nah, jadi kita petugas saya lihat sedang menghadapi generasi-generasi mudanya dari KKB. Ini juga yang tentunya memerlukan kesiapan yang tinggi karena mereka lebih mobilitas lebih tinggi. Kemudian juga tentunya persoalan geografis di sana juga bukan mudah. Papua itu luasnya 3 kali Pulau Jawa ya. Jadi dengan tingkat pegunungan yang sedemikian rupa, yang mereka hari-hari sudah berada di sana, mereka lebih sangat survive ya dengan kondisi itu. Nah, ini juga tentu dalam konteks penciptaan keamanan, dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan di beberapa kabupaten Papua, ini yang harus dilakukan langkah-langkah kesiapan yang sangat baik, baik dari unsur dari TNI dan Polri. Kenapa aktivitas mereka ini kalau dalam bahasa saya cenderung brutal, dan nggak pilih-pilih, mau itu aparat, mau itu warga sipil, mau tukang ojek, bahkan beberapa bulan lalu petugas medis juga gitu. Ini inspirasinya dari mana mereka sampai sebrutal itu? Iya, semangat mereka kan separatisme ya. Itu ideologinya adalah tentu kaitan masalah ideologi dan politik. Ideologi mereka pasti mereka tidak mengakui NKRI, kan. Mereka tidak mengakui konstitusi kita. Mereka punya motif politik, ingin memisahkan diri dari NKRI, ingin merdeka. Makanya segala tindakannya itu, segala sesuatunya apabila itu dinilai menguntungkan mereka, maka mereka akan lakukan itu. Termasuk dengan tindakan-tindakan kekerasan, menghilangkan nyawa orang lain itu. Bahkan bukan saja di kalangan masyarakat sipil ya, di kalangan aparat pun banyak yang gugur menjadi korban. Jadi karena adanya juga dorongan ideologi dan politik yang kuat itulah pada akhirnya karakter mereka itu ya karakter teror jadinya, karakter kejahatan yang extraordinary, yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Justru mereka yang dihadapi adalah negara. Mereka kan dalam konteks pikirannya tidak mengakui negara, melihat bahwa aparatur negara yang ada itu adalah sebagai musuh. Kalau kelompok kaitan seperti Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah melihat istilahnya aparat itu dikategorikan sebagai togut, ya mereka juga tentu melihat aparat itu adalah sebagai musuh. Dan juga masyarakat yang dinilai merugikan mereka. Karena untuk bisa survive dengan ruang lingkup yang terbatas, apapun kan pasti mereka lakukan. Nah, itulah kondisi yang terjadi. Makanya di dalam penyelesaian Papua ini juga tidak semuanya dengan pendekatan hukum. Kan pemerintah telah juga
memiliki impres ya tersendiri kan terkait dengan percepatan pembangunan Papua. Itu kan pendekatan yang berbasiskan kepada pembangunan kesejahteraan. Prosperity approach yang sudah berjalan dari masa ke masa. Tetapi memang tantangan tidak mudah. Itulah yang dihadapi para petugas. Kekerasan harus dihentikan. Pembangunan harus dijalankan. Jadi semua harus secara simultan dan kemudian pemahaman masyarakat Papua pun harus kita berikan upaya edukasi yang bisa dapat memberikan pemahaman bahwa Papua merupakan bagian integrasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara sah telah dinyatakan oleh hukum internasional. Ya inilah sosialisasi ini yang tidak boleh kita kendor ya. Belakangan pemerintah dan aparat mengubah paradigma terhadap kelompok di Papua ini dari segi penamaan, gitu, pelabelan. Belakangan pemerintah atau aparat menyebutnya KKB, kelompok kriminal bersenjata. Kadang di lain waktu menyebut kelompok separatis teroris, di lain waktu kelompok kriminal separatis bersenjata, KKSB, KKB atau apa. Ini sebenarnya sekedar penamaan atau ada strategi tertentu yang diniatkan oleh pemerintah? Semua itu dikaitkan dengan konteks hukum saja. Negara ini kan negara yang berdasarkan hukum ya. Nah, kita punya hukum terorisme. Sebelumnya hukum terorisme itu belum diterapkan. Kriminal bersenjata. Kriminal bersenjata di masa lalu itu dihadapkan dengan hukum pidana umum. Tetapi dengan perkembangan hukum terorisme yang sudah dimiliki oleh Indonesia dan juga sudah ditopang dengan segala produk hukum termasuk resolusi dari PBB sendiri, tentunya kita memiliki kewenangan negara untuk mengklasifikasikan berbagai perbuatan-perbuatan yang berbasis kekerasan ekstrim menjadi sebuah perbuatan yang terkategori terorisme. Karena kita mendapatkan peluang kesempatan untuk menyampaikan kelompok-kelompok yang melakukan aksi kekerasan ekstrim yang melanggar hukum terorisme menjadi bagian yang didaftarkan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Jadi itu semua karena memang hukum. Jadi hukumlah yang tentunya menyesuaikan penilaian kita terhadap perilaku entitas. Baik itu secara individu maupun kelompok. Jadi semuanya adalah karena hukum. Gimana cara mengidentifikasi, oh yang ini KKB, yang ini KST, yang ini semuanya mereka hari ini kalau sudah kita tuntut menjadi hukum terorisme adalah kelompok teroris, separatis teroris. Kalau KKB berarti? Mereka itulah KKB juga. KKB kan di masa lalu ya. Iya. Artinya kalau KKB apakah itu mereka tidak punya atau sedikit motif separatisme ideologi? Mereka juga. Mereka juga? Sama-sama mereka itu sama semua. Sama semua. Hanya itu adalah masalah istilah-istilah yang berganti saja, tapi proses pergantian dengan penggunaan separatis teroris lebih kepada penyesuaian dengan nomenklatur hukum yang berlaku di negara kita. Berdasarkan identifikasi aparat, kira-kira berapa kekuatan mereka di sana? Mereka sebenarnya tidaklah terlalu besar, tapi terpisah-pisah ya. Jadi di antara mereka ya mungkin saya yakin dengan yang terlibat penggunaan senjata itu tidak sampai 1.000 ya. Tidak sampai 1.000. Terbagi di beberapa titik ya. Ada di wilayah Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, ada di Nduga ya. Ada di Lanijaya. Jadi mereka tersebar-sebar. Jadi berikut dengan simpatisannya mereka tidak lebih dari angka 1.000. Cuman mereka memiliki tingkat militansi yang tinggi. Persoalannya itu saja. Mereka sangat menguasai alam lingkungan setempat. Mereka sangat survive dengan kondisi alam di ketinggian yang cuacanya dingin, dengan pegunungan yang tentunya berbeda
dengan dataran rendah ya. Jadi mereka lahir di sana, mereka tentunya bisa jadi selama ini juga dalam konteks kemandirian itu mereka dapat dikatakan unggul di antara masyarakat biasa. Karena mereka hari-hari itu hidup di kawasan-kawasan hutan yang ada di pegunungan. Kalau persenjataan yang mereka miliki itu selain hasil rampasan dari aparat, dari mana, Jenderal? Kita menduga kuat terjadinya ada perdagangan gelap, ya. Karena kan ada beberapa di antara mereka ini bersinggungan dengan wilayah perbatasan Papua Nugini. Papua Nugini. Kalau dihitung wilayah perbatasan kita dengan Papua Nugini itu dari utara sampai selatan itu bisa lebih dari 800 kilometer. Itu jumlah yang tentunya bukan pendek itu. Untuk mengawasi, apalagi di antara perbatasan itu terdapat wilayah perkampungan. Satu wilayahnya RI, satu wilayahnya Papua Nugini. Jadi proses mobilisasi manusia dan barang itu tentu tidak semua bisa terpantau dengan baik. Itulah peluang-peluang juga kita duga bisa menjadi area masuknya senjata-senjata yang diselundupkan dari wilayah seberang. Karena tentu ini harus diyakini sebagai sebuah proses perdagangan gelap senjata. Maaf, Jenderal, bukan berarti saya mau menuduh negara sana mensupport ya. Apakah itu artinya ada kelompok di negara Papua Nugini yang mensupport KKB ini? Untuk hal-hal yang terkait, tentu kita tidak bisa mengkaitkan dengan negara ya. Tapi ini kan kepada entitas atau kelompok ya. Karena kan ini kan aktivitas masyarakat ya. Tentu kita perlu hubungan Papua Nugini dan Indonesia kan sangat baik hari ini. Jadi tentu lebih kepada oknum-oknum tertentu masyarakat ya. Oknum masyarakat yang memanfaatkan kondisi ini. Ini adalah salah satu yang ke depan kita perlu cermati lebih lanjut lagi dengan melakukan pengetatan wilayah perbatasan. Tetapi wilayah perbatasan kita yang saya sampaikan tadi 800 km. Dari Jayapura sampai Merauke itu ke bawah itu panjang sekali. Di tengah-tengahnya ada kabupaten Pegunungan Bintang, ada kabupaten-kabupaten lainnya yang memiliki pintu masuk ya. Jayapura dengan melalui jalur-jalur tidak resmi, jalur tikus. Itu ya yang ke depan mungkin kita perlu meningkatkan lebih lagi pengawasan kita. Kalau kita amati juga dukungan mereka atau gerakan mereka tidak hanya terbatas di gerakan bersenjata, ada juga gerakan, kalau saya amati, gerakan diplomasi. Beberapa kali kita mengamati ada beberapa negara yang bersimpati atau mendukung atau ya terang-terangan mendukung gerakan ini. Gitu. Bahkan mereka membuat pernyataan di PBB. Nah, sejauh mana mereka punya kekuatan untuk menggalang dukungan di luar? Ya, memang untuk kawasan Pasifik ini upaya diplomasi kita harus lebih kuat lagi. Terutama negara-negara tertentu yang dipakai untuk menjadi semacam hub ya, atau bahkan safe house dari aktivis gerakan separatis dari organisasi Papua Merdeka ini. Ini memerlukan langkah-langkah diplomasi, kerjasama di kawasan Pasifik yang lebih kuat lagi, agar para sahabat kita ini tidak akomodatif dengan mereka. Karena mereka juga di dalam negeri hari ini, antara mereka yang menggunakan senjata dengan jalur-jalur penyampaian aspirasi secara terbuka, itu berjalan simultan, dan bahkan kan kita tahu sudah memanfaatkan dari berbagai entitas yang ada dalam masyarakat kita sendiri, yang mereka saling terkoneksi dengan mereka yang berada di luar negeri. Tadi Jenderal bilang jumlah mereka ya mungkin paling banyak 1.000 ya, walaupun terpisah-pisah. Tidak sampai ya. Tidak sampai 1.000. Tidak sampai 1.000 kami yakin, karena mereka tersebar luas juga itu, tersebar-sebar di berbagai kabupaten.
Nah mereka ini ada tokoh utamanya atau pemimpin utamanya nggak Jenderal? Di berbagai daerah ada. Seperti misalkan di wilayah Nduga, sekarang kan Egyanus Kogoya, itu generasi mudanya. Kalau di wilayah Kabupaten Puncak itu kan seperti tokoh Goliat Tabuni, kemudian Lega Kaktalenggen di kawasan Puncak, Matius Murib, Militer Murib, itu merupakan salah satu yang dalam kategori DPO, Militer Murib, Lega Kaktalenggen, tokoh-tokoh utama yang melakukan berbagai tindakan-tindakan penyerangan terhadap warga sipil yang berada di wilayah Pegunungan Tengah terutamanya. Nah, di antara mereka ini ada semacam ya katakanlah pemimpin agungnya lah gitu, pucuk pimpinannya. Ya, mereka pada dasarnya memiliki wilayah masing-masing. Ya. Jadi wilayah ini dikuasai oleh A, di sini B. Jadi mereka kayak semacam melakukan pembagian wilayah. Tetapi mereka, saya melihat hubungannya sangat tradisional sekali di antara mereka. Jadi mereka saling tahu, tapi mereka bergerak di wilayah ininya mereka. Saling terkoneksi juga mereka, gerakan mereka. Dengan sarana yang terbatas ya. Tetapi kan ini sudah suatu proses hubungan lama di antara mereka. Karena mereka sudah tumbuh di wilayah masing-masing tadi dan menguasai masing-masing dan tidak bergerak ke daerah lainnya. Tetapi dari hasil mapping aparat selama ini ada juga kawasan-kawasan yang berada di wilayah pesisir, tapi mereka sudah lebih menyatakan perubahan sikap ya, tidak lagi melakukan perjuangan seperti itu. Tinggal yang paling menonjol ini adalah mereka-mereka yang berada di kawasan wilayah pegunungan seperti Kabupaten Puncak, di Kabupaten Duga, di Kabupaten Puncak Jaya. Itu yang saat ini terasa menonjol ya. Jadi itulah yang tentunya wilayah-wilayah pegunungan tengah ini dengan tokoh-tokoh adat setempat yang perlu kita lebih intens berkoordinasi, berkomunikasi, dengan juga kaitan bukan saja dalam konteks penegakan hukum, tapi juga pendekatan pembangunan kesejahteraan di kawasan itu. Apalagi kan kalau ke depan ini pemerintah berencana untuk membagi beberapa wilayah provinsi baru kan. Ini juga saya pikir sebagai sebuah strategi dalam percepatan pembangunan di kawasan Papua yang bisa lebih menyentuh langsung kepada kelompok-kelompok wilayah masyarakat di pegunungan. Karena ini dengan demikian akan menambah pasti program-program pembangunan yang diarahkan kepada wilayah-wilayah provinsi baru itu. Berdasarkan hasil identifikasi aparat atau pemerintah, tadi disebut ada pemimpin mereka, ada Goliat Tabuni, ada Lega Kaktalenggen dan sebagainya. Nah, di antara mereka ini yang terkategori katakanlah paling berbahaya atau paling dominan, paling itu. Tiga itu berbahaya. Pengikutnya ya, dia dan pengikutnya berbahaya. Egyanus Kogoya, Lega Kaktalenggen, Militer Murib, termasuk yang sudah tua, Pak Goliat Tabuni. Beliau itu kan sudah sepuh sebenarnya. Yang paling senior Goliat Tabuni. Udah di atas 70 tahun usianya. Tapi kan di bawahnya, generasi yang bawahnya ini yang kita khawatirkan melanjutkan perjuangan itu. Belakangan ada rumor juga, Jenderal, bahwa kelompok ini menikmati sebagian dana otonomi khusus Papua. Benar nggak itu, Jenderal? Ya, memang kita harus secara cermat melihatnya ya. Dalam konteks apa ya? Kalau dalam konteks memberikan dukungan dengan penggunaan dana APBD, tentu itu sebuah kekeliruan besar ya. Artinya apabila uang itu ternyata dipakai untuk mendukung aksi-aksi kekerasan, ini tentu bisa membuat mereka menjadi terus akhirnya melakukan aktivitas itu.
tentu ini menjadi bagian yang terus dilakukan penelusuran. Kita juga sudah bekerja sama dengan PPATK ya. Dalam konteks pencegahan pendanaan terorisme itu juga melihat ke arah sana. Jadi jangan sampai ada dana-dana otonomi khusus itu lari kepada kelompok-kelompok kriminal bersenjata atau kelompok separatis terorisme ini. Itu kita tentu tidak berharap seperti itu. Kemudian dalam konteks pembangunan Papua sebagai daerah otonomi khusus, tentunya juga harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah pegunungan. Inilah mungkin tantangan dalam konteks pembangunan itu. Karena tentu masing-masing kabupaten ini juga sudah ada alokasi anggaran otonomi khusus. Nah, kita berharap otonomi khusus ini yang memiliki kekhususan dalam dukungan anggaran kepada masyarakat, ini bisa dirasakan oleh masyarakat secara baik. Inilah yang tentunya kita harapkan bisa menyentuh kepada berbagai lapisan masyarakat dalam konteks pembangunan kesejahteraan tadi. Gitu. Sempat ada kabar juga ada kesulitan untuk melacak dana otonomi khusus yang bocor ke kelompok-kelompok ini karena mereka menggunakan uang tunai. Apakah memang begitu, Jenderal? Ya kan nanti bisa diikuti. Artinya tidak selalu ditelusuri dengan jalur digital. Tapi bisa kita kombinasikan dengan jalur konvensional. Apabila ada pengambilan anggaran-anggaran besar di wilayah kabupaten itu, itulah yang perlu dilakukan pengawalan. Nah, makanya juga termasuk kaitan masalah dana desa. Di sana kan dana kampung ya. Karena di sana untuk kampung-kampung yang ada di Papua itu. Jadi selama ini yang sudah berjalan juga dikerjasamakan dengan unsur aparat pemerintah, baik itu TNI dan Polri, untuk ikut dalam rangka mengawal distribusi dana desa otonomi khusus dan dana Papua, dana desa tadi. Itu adalah bagian dari upaya mitigasi ya, agar uang yang digulirkan ini, uang negara ini bisa kepada tepat sasaran. Itu adalah ikhtiar yang juga selama ini saya ketahui itu untuk melakukan minimalisasi penyimpangan dari dana otonomi khusus itu. Walaupun tentu dalam upaya-upaya penyelidikan itu memerlukan kecermatan agar benar-benar kita bisa menemukan di mana letak penyimpangan itu. Semua tentu harus dasar kepada sebuah bukti yang ada di lapangan. Sejauh ini ada indikasi memang ke arah sana? Beberapa indikasi pernah terkait juga dengan ditelusuri ya. Pernah ditelusuri dan tentunya perlu suatu proses pembuktian lebih lanjut. Yang terpenting adalah proses pembuktian ini. Tentu kita tidak ingin proses pembangunan pada akhirnya terhambat. Tetapi kita juga tidak ingin adanya sebuah penyimpangan dari distribusi anggaran otonomi khusus. Apalagi jika itu ada kaitan dengan aktivitas dari aksi kekerasan melawan negara. Jadi kita tidak ingin uang negara dipakai untuk melawan negara. Itulah yang tentunya harus kita waspada bersama. Baik, Jenderal. Itu tadi yang kita obrolkan tentang terorisme konvensional. Saya mau beralih ke tema terorisme modern lah, terorisme kekinian, yaitu terorisme cyber. Sejauh ini Indonesia ada nggak ancaman terorisme cyber itu, Jenderal? Terorisme cyber jadi harus ada dibedakan cyber terrorism dan misuse of cyberspace. Ya, jadi kalau cyber terrorism itu adalah serangan teror terhadap fasilitas digital, infrastruktur digital, database yang dimiliki oleh negara. Jadi itu adalah sebuah penghancuran, gangguan ya, yang intinya adalah untuk menghambat aktivitas
pemanfaatan penggunaan dari dunia digital dalam upaya tata kelola pemerintahan. Berkaitan dengan misuse of cyberspace adalah pemanfaatan dunia cyber untuk kepentingan terorisme dalam konteks propaganda. Itu juga sesuatu hal yang sangat dimungkinkan. Dua-dua ini harus kita antisipasi tentunya. Jadi cyber attack pada infrastruktur jaringan dunia maya kita itu tentu harus kita perkuat dengan peningkatan kualitas security system kita, yang tentunya ini bisa berkembang terus ya. Dunia cyber ini kan berkembang terus. Keamanan dari, ketahanan dari fasilitas cyber itu juga menghadapi tantangan yang tentunya tidak ringan, karena perkembangan teknologi yang cepat sekali berubah. Yang di sisi lain, pemanfaatan dunia cyber untuk kepentingan tujuan terorisme juga harus dapat kita cegah dengan melakukan tentu langkah-langkah penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaannya. Yang kedua, bahkan kita melakukan juga kontraradikalisasi di dunia maya terhadap narasi-narasi yang mengarah kepada terorisme. Jadi dua peristiwa ini berkaitan dengan cyber, tetapi tentu juga kita harus melakukan penguatan dari sisi kemampuan dalam mengantisipasi. Kan hari ini juga di negara kita memiliki Badan Sandi dan Cyber Nasional kan, BSSN ya. Itu juga menjadi salah satu upaya negara bagaimana serangan-serangan cyber ini bisa diantisipasi secara cepat, karena hari ini ya perang cyber itu dapat dikatakan menjadi sesuatu hal yang menjadi tantangan yang harus kita hadapi di samping kondisi-kondisi yang terjadi pada dunia nyata ya. Kalau BNPT sendiri pernah mengidentifikasi serangan cyber yang paling melumpuhkan atau mengganggu lah, Jenderal? Dalam beberapa akhir ini, lebih beberapa tahun lalu ya, mungkin ya, sudah lama sekali. Misalkan penyerangan kepada sistem database yang ada di KPU. Misalkan, itu contoh gitu ya. Jadi seperti itu. Yang beberapa tahun terakhir ini kita belum lihat lagi, tetapi tentu banyak hal yang memang diantisipasi ya, dan tidak perlu juga harus disampaikan kepada masyarakat luas, karena yang terpenting adalah bagaimana antisipasi bisa dilakukan secara cepat dan tidak menimbulkan suasana yang menimbulkan kecemasan, karena tujuan daripada teror ini kan memang menimbulkan efek ketakutan yang meluas ya. Jadi tentu dengan peningkatan kapasitas kemampuan dalam pengelolaan cyber ini, langkah-langkah mitigasi saya yakin itu akan telah menjadi lebih baik daripada saat-saat sebelumnya. Ada lagi, Jenderal, terminologi yang diperkenalkan oleh BNPT, narkoterorisme. Nah, sejauh yang media atau publik tahu, ini wilayah yang berbeda, yang terpisah. Narkoba, terorisme. Nah, ini ada penggabungan narkoterorisme, terorisme yang berbasis atau didanai oleh kegiatan jual beli narkotika. Nah, di Indonesia sudah ada kayak gitu, Jenderal? Ya, kita hari ini, karena ini kan dua-dua ini kejahatan global ya, transnasional gitu ya. Kita harus waspada, bukan berarti perdagangan narkobanya juga harus berada di wilayah kita. Koneksi antara narkotika dengan terorisme itu terjadi di sini, tapi ini bisa menjadi sebuah konspirasi global yang harus kita waspadai. Karena kan di wilayah-wilayah produsen dari narkoba ini kan juga banyak yang lokasinya itu terjadi konflik-konflik kekerasan ya, yang sangat dimungkinkan
dari sisi ideologi memiliki kesamaan. Nah itu kita harus waspada karena ideologi terorisme ini adalah ideologi global yang bisa dihembuskan dari titik-titik tertentu di mana titik-titik tertentu itu tumbuh subur perdagangan narkoba dan kekerasan teror. Jadi kita lihat ini lebih kepada konektivitas kita dengan negara-negara tetangga global yang harus kita waspadai. Yang bisa saja wilayah operasinya juga di wilayah kita. Tetapi mungkin wilayah koneksi di antara hubungan antara narkotika dan terorisme ini tidak terjadi di wilayah kita. Tapi dia jadikan wilayah Indonesia atau wilayah kawasan ASEAN ini menjadi wilayah operasi daripada mereka. Karena sifat dari kejahatan narkoba dan terorisme itu adalah kejahatan transnasional. Gitu. Sudah ada kelompok atau kelompok lah yang diidentifikasi beroperasi atau menjadikan Indonesia sebagai wilayah operasi gitu. Terorisme sudah pasti. Indonesia ini kan menjadi bagian wilayah operasinya. Baik itu Al-Qaeda maupun ISIS ya. Jadi ini sudah lama. Hanya kan kita beruntung kekuatan negara bersama dengan masyarakat cukup kuat ya. Dengan melawan mereka. Dan kita beruntung negara kita ini ya punya 4 konsensus nasional yang sangat bagus diwariskan oleh para leluhur. Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, ideologi Pancasila, NKRI. Itu adalah modal yang sangat kuat ya. Dan tentu dengan menghadapi perkembangan lingkungan yang sedemikian rupa, terutama adalah perubahan geopolitik di kawasan ya. Dengan bermodalkan 4 konsensus nasional tadi, kita dapat dikatakan masih eksis hari ini dan bisa mengendalikan, mengontrol mereka. Artinya kita tidak melihat ada fenomena masyarakat kita itu terbawa hanyut dengan ajakan-ajakan propaganda itu. Tetapi kita hari ini masih terus berjuang mengatasi agar tidak berkembang semakin masif dan tidak semakin menyasar ke berbagai kalangan warga negara kita. Jadi kita masih dalam posisi yang kuat menghadapi mereka. Dan kita harus optimis bahwa pada akhirnya ideologi terorisme itu akan tidak laku di sini. Jadi istilahnya tertolak dengan sendirinya. Dengan melakukan penguatan kepada karakter nilai-nilai kebangsaan kita tadi. Topik terakhir Jenderal, tentang ibu kota negara di Kalimantan Timur. Sejauh mana peran BNPT katakanlah merancang atau mendesain calon ibu kota baru itu bebas dari terorisme? Ya kalau ancaman terorisme di negara kita ini kan tidak lepas dari proses mapping yang berkelanjutan. Jadi tentu pemilihan ibu kota negara baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini kan leading sektornya adalah dari Bappenas ya. Tentu telah melakukan kajian ya, analisis yang komprehensif, dan BNPT mendukung proses analisis dari potensi ancaman terorisme itu. Jadi kita akan memberikan masukan-masukan yang konstruktif, dan sejauh ini tidak ada hal-hal yang dinilai ya menghambat dari perspektif ancaman terorisme ya. Tidak ada hal-hal yang menghambat, karena lokasi yang ditentukan hari ini adalah tentu lokasi yang menurut hemat kami jauh dari aktivitas yang berkaitan mengarah aksi teror. Tetapi kita juga menyadari bahwa
yang namanya aksi teror ini kan bisa terjadi di mana saja. Ya. Ya, hari ini, tetapi itulah adalah sebuah kondisi dinamis yang harus kita cermati terus-menerus. Langkah mapping perkembangan potensi ancaman terorisme yang dilakukan oleh BNPT adalah langkah-langkah yang berkesinambungan, tidak berhenti dari masa ke masa, dengan mencermati gelagat perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Itulah yang nanti akan terus menjadi pengawalan kita. Kalau berdasarkan letak geografis yang di Kalimantan itu kan berbatasan dengan negara tetangga juga, yang agak jauh dikit bisa dihubungkan dengan kelompok yang di Filipina misalnya gitu. Sejauh mana mereka dapat menjadi ancaman untuk terorisme di ibu kota baru itu, Jenderal? Jauh lah. Jauh. Dan kita memiliki kekuatan yang besar ya. Kalau hanya menghalau pengaruh Filipina Filipina. Kekuatan kita sangat besar. Jadi dampaknya tidak ada. Baik. Baik, Jenderal, saya kira cukup obrolan kita tentang A sampai Z tentang terorisme konvensional sampai terorisme kekinian gitu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Viva dalam program di interview, Jenderal. Salam Indonesia Harmoni. Salam Indonesia Harmoni. Itu lagunya Pak Boy yang diciptakan Pak Boy ya. Demikian Vivanian, obrolan saya dengan Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar. Obrolan yang mencerahkan, yang menambah banyak wawasan tentang banyak hal tentang terorisme. Gitu. Semoga saya dan Pak Boy dapat bertemu lagi dan tonton episode-episode di interview berikutnya. Sampai jumpa.